berjanji Ya Tuhan. menggendong kami umat-Mu sampai tua, sampai memutih rambut kami. Engkau menggendong kami sampai selama-lamanya, sampai kami masuk ke surga-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini tiba saatnya kami dengarkan sabda-Mu Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah. Kami siap menerimanya, dan kami siap melakukannya oleh pertolongan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Ya. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Amsal pasal 6 ayat 6, 7 dan 8. Sudah menemukan semua? Tiga ayat ini kita akan baca bersama-sama. Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. 7. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. 8. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Saudara, firman Tuhan ini sudah saya persiapkan beberapa hari yang lalu, dan kemarin semakin dikuatkan. Kemarin ketika saya ada customer, saya pijat, dan sambil mijat customer saya itu berbicara ke sana kemari. Sampailah bicara tentang kehidupan yang rajin bekerja, lalu masuk ke satu kata semut. Ya, beliaunya ada di sini, Opung ya. Ini baru saya kenal, baru saya kenal. Opung juga baru tahu saya. Tapi sepanjang perjalanan mijet itu, kurang lebih 1 jam seperempat ya Opung. Ternyata nyambung, saudara. Apa yang saya persiapkan beberapa waktu ini, dan kemarin saya mijat, ketemu satu kata, semut. Dan saya katakan, Opung, besok temanya pokoknya gampang diingat, semut. Temanya semut. Dan puji Tuhan, walaupun beliau sudah umur sepuh, 7 berapa Opung? 74. Dari Sanur sampai ke sini mencari tempat ini. Semangatnya luar biasa. Haleluya. Kembali ke sini Opung, nanti dilanjut. Kembali kita lanjutkan firman Tuhan. Memang temanya nanti kita akan belajar mengenai semut, karena itu firman Tuhan yang kita baca tadi. Tapi judulnya adalah rajin, bijaksana, dan diberkati. Apa saudara? Rajin, bijaksana, dan diberkati. Ayat 6 tadi menyatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Banyak dari penerima ayat ini, walaupun tidak seiman, akan memberikan feedback. Terima kasih, saya disuruh belajar dari semut untuk banyak hal. Tetapi yang pertama yang kita pelajari, dari kata hai pemalas. Hai pemalas. Jangan tersinggung ya, kalau tadi kita membaca, memang ini firman Tuhan untuk kita semuanya. Dan Tuhan punya satu maksud. Dalam ayat 6 dibuka dengan kata hai pemalas, dalam ayat 9 juga dibuka dengan kata hai pemalas. Sampai 2 kali diulang, ayat 6 dan 9. Menjadi pembuka dari ayat 6 dan 9. Berarti ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat sayang, sangat mengasihi kepada
saudara dan saya dan umat Tuhan sepanjang segala abad. Tuhan menghendaki dari kata hai pemalas ini, Tuhan punya maksud dan tujuan supaya setiap umat Tuhan bukan menjadi pemalas, tetapi menjadi umat yang rajin. Amin saudara, rajin. Tuhan menghendaki supaya kita menjadi umat yang rajin. Kenapa kita harus rajin? Ya, kadang-kadang begini saudara, kalau minggu lalu kita mendengarkan firman Tuhan, Yesus terang hidupku. Pokoknya ikut Yesus, semua kegelapan, semua dosa, semua masalah, semua persoalan disingkirkan karena Yesus adalah terang dunia, Yesus adalah terang hidupku. Maka apapun kegelapan dalam hidupku akan disingkirkan oleh terang Yesus yang ada dalam hidupku. Amen. Benar itu firman Tuhan saudara. Tapi kadang-kadang kita juga dengar kalimat begini, pokoknya percaya saja. Tentang teknisnya, cara hidupnya, bagaimana, yang penting percaya aja. Ya, amin saudara. Amen. Tetapi di dalam diri orang percaya itu tidak tinggal domblong, tidak tinggal diam begitu saja, lalu tidak ngerti apa-apa. Bagaimana tata cara hidup baru di dalam Tuhan? Tuhan menghendaki setiap kita memiliki cara hidup yang benar, termasuk di dalam kita mengelola kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana supaya kita bisa hidup, mendapatkan penghasilan, bekerja, lalu pekerjaan kita akan terus menanjak. Kalau kita membuka usaha, usaha kita akan terus menjadi lebih baik dan berhasil. Semua itu ada caranya. Dan Tuhan menghendaki setiap umat Tuhan itu tahu. Memang Alkitab tidak mengajarkan ilmu manajemen secara mendetail. Tidak. Tetapi sebagai orang beriman, ada cara hidup di dalam kita memenuhi kehidupan kita sehari-hari sampai kita mengalami keberhasilan di dalam Tuhan. Tidak sekedar mengikut, yang penting ikut, yang penting jadi Kristen. Tetapi bagaimana kita hidup menjadi orang Kristen, itu penting. Dan firman Tuhan mengatakan, hai pemalas, Tuhan menghendaki dari satu kalimat, penggalan kalimat ini kita menjadi orang atau umat Tuhan yang rajin. Karena sepanjang tokoh-tokoh yang kita baca dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab ini diberkati Tuhan. Mereka pasti orang rajin bekerja. Tidak ada yang lontang-lantung pengangguran. Loh, mereka kan ada nabi, ada imam yang berdoa di bait Allah siang dan malam, mereka juga diberkati. Iya, karena pekerjaannya itu. Jadi kalau imam rajinnya apa? Rajin berdoa, rajin puasa. Karena imam rajin menata bagaimana tata kelola tempat ibadah. Tetapi kalau kita bekerja sekuler, kita pun harus rajin sesuai dengan bidang kita, pekerjaan kita, usaha kita. Kalau kita tidak rajin, kita akan ketinggalan dengan yang lain, yang tidak seiman dengan kita. Maka rajin disinilah yang Tuhan mau, menjadi umat Tuhan yang rajin. Rajin, ya. Di dalam surat Paulus, di sana mengatakan, ada yang menyatakan demikian dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 12. Sudah bisa buka atau buka di sini ya? Nah, kita baca sama-sama aja di sini. 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 12. Kenapa kita harus rajin? Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak bekerja, janganlah makan. Yang tidak kerja, jangan makan. Garis bawah itu.
Ayat 11. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Kelihatannya sibuk, tapi sibuknya dengan apa? Hal-hal yang tidak berguna. 12. Orang-orang yang demikian kami peringati dan kami nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Makan dari hasil kerjanya. Kalau imam kerjanya di bait Allah, makan dari bait Allah. Kalau pekerja sekuler, tukang bangunan, tukang listrik, warung, makan dari hasil pekerjaannya. Jadi tadi dari ayat 10, 11, 12. Yang ayat 10 tadi kan, yang tidak kerja jangan makan. Berarti Tuhan menghendaki apa? Kita bekerja. Supaya Tuhan memberkati melalui pekerjaan itu. Tetapi ayat 11 menyatakan, ada yang kelihatannya sibuk, tapi sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Coba hari-hari ini kita renungkan. Sepertinya semua orang sibuk dengan HP-nya. Dari HP yang sama, yang satu ini, orang lain bisa menghasilkan banyak sekali penghasilan. Tapi dengan HP yang sama ini, banyak orang justru menghambur-hamburkan paket data, paket internet, untuk sekedar buat supaya terkenal, dapat like, lalu disanjung orang-orang, upload foto video yang kelihatannya wah, lalu sibuk menjawab begini. Pakai data banyak, habis waktu tanpa terasa, dari pagi sampai malam di HP terus tanpa ada hasil. Sibuk kelihatannya, tapi tidak ada hasil. Buang-buang waktu percuma, buang-buang uang percuma. Kelihatannya sibuk, tapi tidak ada gunanya. Boleh pegang HP, sibuk dengan HP-nya, dengan laptopnya, dengan apapun yang kita pegang di tangan, tapi harus ada hasilnya. Untuk bekerja, karena bekerja sekarang tidak melulu kita di kantor, kita datang di tempat kerja, kita pun bisa bekerja dari rumah dan menghasilkan banyak penghasilan. Dari situ Tuhan juga bisa memberkati kita. Yang ayat yang 12 tadi menyatakan, supaya kita hidup, kita makan dari hasil pekerjaan kita. Yang pelayan Tuhan sibuk dengan pelayanannya, lalu makan dari hasil pelayanan. Yang bekerja sibuk dengan pekerjaannya, makan diberkati Tuhan melalui pekerjaannya. Tuhan memberkati setiap umatnya yang rajin, melalui sikap yang rajin, tindakan yang rajin. Itulah Tuhan punya cara untuk memberkati kita. Memang ada saatnya, tapi tidak selalu. Seperti orang Israel, ketika butuh roti, tiba-tiba Tuhan kirimkan dari langit roti dari surga. Tapi kan tidak selalu begitu. Setelah masuk di tanah perjanjian, Tuhan tidak lakukan itu lagi kok. Ketika orang Israel membutuhkan daging, Tuhan kirimkan burung puyuh. Tapi kan tidak selalu begitu. Tuhan mau kita hidup normal sebagai umat Tuhan, tahu cara bekerja, cara mendapatkan satu hasil penghidupan ini, menghidupi diri sendiri. Tuhan mau supaya kita tahu caranya dan diberkati. Lihatlah Yusuf. Yusuf walaupun dia sempat dipersekusi sama saudara-saudaranya, dijual di rumah Potifar pun, dia rajin. Dan dia pintar bekerja sampai diangkat menjadi menguasai seluruh harta kekayaan Potifar. Hanya satu aja yang tidak, istrinya. Ketika difitnah masuk penjara pun, di penjara pun rajin. Dan
karena kerajinannya itu pun dia dipandang oleh raja pada satu peristiwa sehingga diangkat oleh raja menjadi orang kedua di Mesir. Karena apa? Rajin. Daniel rajin, Samuel rajin, Daud rajin. Sejak kanak-kanak mengembalakan 4-5 ekor kambing, domba. Tapi rajin sejak kecil. Salomo rajin. Jadi hanya orang-orang yang rajin yang akan mengalami aliran-aliran berkat Tuhan. Amin. Kalau kita membuka Alkitab Amsal ini, saudara, tangan yang rajin. Di sana ada kalimat. Saudara bisa cari yang Pak Kang Habib bisa cari. Tangan yang rajin akan memegang kekuasaan. Tangan orang rajin akan menjadikan kaya. Tangan orang rajin akan diberkati. Dan umat Tuhan selalu adalah orang yang rajin. Umat Tuhan yang benar itu rajin. Karena itu perintah Tuhan. Tuhan tidak menghendaki setiap kita umatnya itu menjadi pemalas, tetapi sebaliknya menjadi orang yang rajin. Hal kedua, bijaksana. Ya, tadi ini baru masuk ke semutnya, hukum ya, ke semutnya. Ya. Dalam ayat 6 tadi dikatakan juga, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah apa? Bijak. Bijak. Saudara, Tuhan ini kadang-kadang ngajak apa ya? Bercanda dengan kita ya. Kita, kan semut tidak punya pikiran. Kita manusia dikasih pikiran. Tapi kita yang punya pikiran ini disuruh belajar dari semut yang tidak punya pikiran. Semut kan binatang, hidup dengan naluri. Tapi firman Tuhan, kita disuruh pergi belajar kepada semut supaya kita menjadi bijak. Loh. Tapi saudara, untuk kita menjadi bijak, memang kalau kita membaca Amsal pasal 1 ayat 20, saudara bisa buka Amsal 1 pasal 20. Hikmat berseru di mana-mana, di atas tembok, di jalan-jalan. Kalimat yang mirip di Amsal pasal yang ke-8 ayat 1-3. Mirip ayatnya. Hikmat pengetahuan itu berseru-seru di jalan-jalan, di pintu-pintu gerbang, di atas tembok. Artinya apa dari ayat-ayat itu tadi? Bahwa hikmat, kebijaksanaan, kebijakan. Artinya kita bisa belajar dari siapa saja, dari apa saja, dari situasi apa saja. Kita bisa belajar. Dan kita kalau mau belajar akan menjadi bijak. Tambah pengetahuan, tambah kepintaran. Dan khusus dalam ayat 6 tadi, kita disuruh pergi kepada semut, lalu memperhatikan, mengamati apa keunikan semut. Tuhan menciptakan binatang yang kecil ini, dan firman Tuhan katakan, lihatlah semut, binatang yang tidak kuat, tetapi bisa menyiapkan makanannya pada musim panas. Ya. Saudara pernah perhatikan semut? Pernah perhatikan dan mengamati tingkah laku semut, saudara? Kira-kira apa yang bisa kita ambil pelajaran dari semut? Salah satunya bisa kita, nomor 1 tadi, rajin. Semut itu binatang yang rajin. Rajin mencari makanan. Karena dia kan tidak menanam. Bisanya mencari. Dia akan terus berjalan untuk mencari makanan. Dan rajinnya semut bukan hanya rajin tapi apa, saudara? Dia inovatif, saudara. Semut itu selain rajinnya tidak sekedar rajin, tetapi memang selalu mencari cara. Perhatikan kalau semut itu di depan rumah saya itu ada pohon, dan di pohon itu ada rangkrang, atau kalau orang Bali semangah, semut yang gigitnya keras, sakit. Saudara perhatikan, dan saya pernah perhatikan memang kalau semut itu mau naik ke ngambil makanan,
di lain daun yang tidak bisa terjangkau, ada dua cara biasanya. Dia akan berputar agak jauh, melewati daun lain, bahkan dahan berputar untuk sampai ke tempat tujuan itu. Tapi ada kalanya semut ini manggil temannya untuk gendong-gendongan. Pernah perhatikan nggak? Gendong semut yang lain. Jadi semut yang lain suruh naik sampai ke berapa? 3 semut naik ke tempat daun yang ada makanannya itu. Kreatif, penuh kerjasama, gotong royong. Apalagi sifat semut ya, rajin, kreatif, punya daya juang, semangat juang. Rajin, kreatif, punya semangat juang. Tidak gampang menyerah. Saudara kalau perhatikan semut saudara halangi, dia akan terus berusaha mencapai satu tujuan. Kalau dihalangi dengan kayu, dia akan naik ke kayu itu. Kalau dihalangi dengan kapur ajaib, dia akan berbelok arah, mencari cara sampai ke makanan yang dia akan tuju. Makanya dimanapun kita menaruh makanan, walaupun kita pakai kapur ajaib itu, kita gores-gores, dia akan berusaha mencari. Saudara pernah perhatikan kerang-kerang itu atau semut yang lain, itu bisa melompat, saudara. Yang pernah penean, ya, ngambil mangganya orang, mangganya sendiri atau mangganya orang, saudara akan tahu, ya, bagaimana semut dari satu tempat karena merasa terancam, dia akan melompat ke tubuh kita lalu gigit kita. Tidak gampang menyerah ketika diserang. Berani, itu semut. Tidak berani tidak takut menghadapi apapun tantangannya, tapi berani. Ada berapa tadi? Rajin, kreatif, ya, kerjasama, punya keberanian, punya daya juang yang tinggi, tangguh. Walaupun di air, dia akan berusaha. Itu semut. Gotong royongnya, kebersamaannya, semua itu kalau dicari di ayatnya ada, saudara. Saudara perhatikan semut itu. Setiap kali satu pergi lalu mendapatkan satu makanan yang memang tidak mampu dia angkat sendiri. Saudara pernah dengar bahasa semut? Renio, atau pakai HP, WA atau SMS, sinio, ini makanan besar sekali dan buahnya aku tidak kuat bawa sendiri. Pernah saudara ada komunikasi dengan semut? Tidak pernah. Tapi bagaimana semut itu bisa mendatangkan teman-temannya, mengajar ulat yang mengambil ulat yang mati lalu digendong bersama-sama. Kekompakannya, gotong royongnya, kebersamaannya luar biasa. Lah umat Tuhan seharusnya seperti itu, kuat di dalam persekutuan. Janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti yang sudah ditentukan. Bersekutu lalu tidak sekedar ngumpul. Dalam persekutuan itu ada kerjasama, saling membangun, saling menguntungkan satu dengan yang lain. Sudah, gotong royong. Dalam Galatia 5 dikatakan juga demikian firman Tuhan, bertolong-tolonganlah di dalam menanggung beban. 5. Ya. Bertolong-tolonganlah dalam menanggung bebanmu. Semut juga melakukan hal seperti itu. Nah, sampai ke satu hal, kemarin Opung mengatakan, kalaupun mati, ada yang mati salah satu atau terluka, sakit. Kakinya mungkin pincang karena kena tangannya orang. Saudara perhatikan, Opung sudah perhatikan. Apa yang dilakukan oleh semut yang lain, saudara? Semut yang mati itu akan diangkat rame-rame, dibawa ke sarangnya. Yang luka, yang tidak bisa jalan juga seperti itu. Coba perhatikan. Tidak ada semut yang mati
mati kok mati tergeletak sendiri. Ketika ada temannya, dia akan diambil, diangkat ke sarangnya. Ini loh, sekian daftar perilaku semut yang bisa kita pelajari, kita contoh, kita tiru sebagai umat Tuhan. Dari pertama rajin, punya inisiatif, punya daya juang, kreatif, membangun persekutuan, kebersamaan, saling menopang satu dengan yang lain, menghormati yang lain, menghargai satu dengan yang lain. Dan semut tadi dikatakan dalam pembacaan kita Amsal 6 tadi, mengumpulkan makanan pada musim panas. Musim panas dulu. Dan semut dikatakan adalah binatang yang tidak kuat. Bisa dikatakan lemah sebenarnya semut itu. Tetapi firman Tuhan katakan apa saudara? Semut binatang yang tidak kuat tetapi mengumpulkan makanan pada musim panas. Musim yang panas walaupun panas terik. Saudara, kadang-kadang mengeluh ketika panas sangat terik sekali, menyengat di tubuh kita. Aduh panas. Kemarin kami menghadiri Natalan, paguyuban Jawa, ya. Lalu kami duduk di kursi, tetapi karena sekitar jam 4-an matahari masih panas, putra bilang begini, aduh panas. Kalau sudah bilang begitu, berarti tidak akan tenang mengikuti jalannya acara itu. Nah itu mengikuti acara. Kalau orang bekerja, sudah aduh panasnya, yang kerja di jalanan sebagai Gojek, jaket Gojek itu memang lapisannya kan tebal. Jaket yang lama yang dulu saya pakai kan tebal itu. Ada dakronnya, lalu ada lapisan apa itu parasutnya. Di dalam parasut, di luar parasut, di dalam tengah-tengahnya ada dakron. Panas sekali. Itu jaket pertama kali Gojek muncul. Loh kalau sudah bilang panas walaupun sambil jalan motor itu, rasanya juga tidak enak. Bonceng orang, customer juga tidak nyaman rasanya. Karena panas. Yang kerja di bangunan juga begitu. Kalau sudah panas terik menyengat, waduh rasanya tidak kuat. Minum terus, lama-lama karena kebanyakan minum, ya, bisa sakit. Tetapi semut dikatakan binatang yang lemah, binatang yang tidak kuat. Walaupun panas terik, dia berjuang sekuat tenaga untuk mengumpulkan makanan. Betapa rajinnya, betapa gigihnya, betapa luar biasanya mereka bekerja sama. Bagaimana dengan daya juang kita, semangat kita di dalam kita bekerja sehari-hari? Apapun pekerjaan kita yang kita tekuni hari-hari ini, sebagai penjual, buka warung di pasar, Gojeker, Grabker atau apa-apa kayak itu, ya. Yang kerja di kantor, yang lagi buka usaha, yang tukang pijet, apapun pekerjaan kita, tantangan dalam bekerja selalu ada. Ya. Tapi belajar dari semut, tidak menyerah dengan keadaan. Amin. Saat kita bekerja. Sehingga kita disuruh bekerja dari semut, belajar dari semut supaya jadi bijak, jadi pintar sebagai umat Tuhan yang pintar, umat Tuhan yang diberkati Tuhan melalui pekerjaan kita. Saudara tahu umur semut itu berapa? Ketika saya baca firman Tuhan ini beberapa waktu lalu, saya buka itu National Geographic itu saudara di Google, di YouTube. Ternyata ya memang jenisnya semut banyak, macam-macam jenisnya semut. Tetapi umur semut itu berkisar antara 30 hari sampai 90 hari. Ada yang 30 hari semut-semut tertentu, ada yang 40 hari, ada yang 60 hari, ada yang paling lama menurut ilmu pengetahuan penelitian 90 hari.
Semut. Di umur, taruhlah yang paling panjang 90 hari. 3 bulan berarti ya. Di usia yang 3 bulan itu loh saudara. Pendek apa pendek itu? Umur 90 hari itu. Pendek sekali. Apalagi yang umurnya cuma 30 hari. Tapi baik semut yang umurnya 30 hari dari menetas sampai mati, ataupun yang umurnya 90 hari dari menetas sampai mati, semua punya karakter yang sama. Perilakunya sama. Rajin, punya daya juang tinggi, kreatif, inovatif, suka bersekutu, dan memang hidup bersekutu. Mereka kalau hidup sendiri tidak bisa, harus hidup bersama-sama. Satu yang ketinggalan tadi apa? Semut itu tertib. Perhatikan, kalau semut itu berjalan di dinding, saudara, seperti ada barisan dari bawah ke atas itu lurus gitu, baris. Tidak ada semut yang misalkan satu dari bawah langsung ngepot mendahului yang lain. Tidak ada. Tertib semuanya. Sudah perhatikan, ada yang seperti itu semut? Tidak ada. Tertib, disiplin tinggi. Tidak ada saling sikut, saling mendahului, saling menyalip, saling melanggar. Tidak ada. Oh, sudah dua agama ini, saling menyalip dan saling melanggar. Tidak ada. Itu semut. Tertib, disiplin tinggi. Tetapi begitu ada bahaya, mereka punya tanggung jawab yang luar biasa. Coba kalau ada yang barisan yang begitu tertib itu, saudara, buk, langsung dia menyebar. Melakukan tugas dan tanggung jawabnya, bela negara, bela diri. Perhatikan itu, saudara. Dan mulai sekarang nanti coba praktekkan. Perhatikan semut. Biar dikatain orang, weh ngapain itu? Kok naik-naik pohon? Ini lagi firman Tuhan suruh kita umat Tuhan, orang Kristen memperhatikan semut. Makanya saya perhatikan semut. Pak Agus ngapain? Kok di sungai? Cari-cari apa Pak Agus? Saya lagi melakukan firman Tuhan, memperhatikan semut dan belajar dari semut. Ya, gitu nanti jawabannya. Supaya jadi bijak. Ada berapa tadi saudara? Saudara bisa hitung sendiri nanti. Bikin list 1 sampai berapa, saudara akan kagum. Dan yang selanjutnya, semut ketika mendapatkan makanan, nah ini loh yang luar biasa. Kalau kita belajar dari semut, kita akan jadi bijaksana. Dalam bekerja, kita jadi rajin, kita jadi tertib, kita disiplin, kita punya daya juang tinggi, kita punya saling membangun kebersamaan, peduli satu dengan yang lain dan macam-macam tadi. Tetapi ketika mendapatkan makanan yang melimpah, tidak habis hari itu. Pernah lihat semut begitu dapat roti gede langsung dihabiskan hari itu? Nah, mereka akan potong kecil-kecil semampu mereka, dibawa ke sarangnya, ditimbun di sana. Kalau sampai di sana sudah jadi potongan-potongan kecil, tapi tidak langsung habis satu hari itu. Sudah mulai kebukaan. Kenapa kita disuruh belajar dari semut? Supaya kita menjadi bijaksana. Lah kalau kita hidup bijaksana seperti semut ini, maka Tuhan akan mengalirkan berkat-berkatnya dalam hidup kita karena kita dipandang. Firman Tuhan katakan, barang siapa setia dalam perkara kecil, dia juga akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Kalau kita umat Tuhan bisa dipercaya menggunakan, memanfaatkan berkat-berkat itu dengan sebaik-baiknya, yakinlah berkat-berkat yang lain akan ditambah-tambahkan. Karena kita menjadi pelaku-pelaku firman. Berapapun yang kita dapat hari ini, sisihkan untuk hari esok, sisihkan untuk hari lusa, sisihkan untuk masa depan. Jangan penghasilan sehari habis sehari, jangan penghasilan 1 bulan habis sebulan, jangan
penghasilan 1 tahun habis 1 tahun. Jangan. Berapapun pendapatan kita, hari itu, minggu itu, atau bulan itu, harus bisa kita sisihkan. Itulah orang bijaksana. Yang umurnya paling banter 90 hari aja bisa mengelola makanan berkat Tuhan sehebat itu. Padahal dia binatang, hidup dengan naluri. Terlebih lagi kita umat Tuhan yang diberikan pikiran dan pengurapan roh. Harusnya kita bisa hidup bijaksana, mengelola keuangan, mengelola berkat Tuhan. Sehingga apa? Berkat Tuhan akan semakin ditambah-tambahkan karena kita dianggap oleh Tuhan sebagai umat yang bisa mengelola kepercayaan Tuhan. Bisa menikmati berkat Tuhan, bisa mengelolanya, bukan hanya habis hari ini, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk hari esok, untuk yang lain. Rajin, bijak, diberkati. Semut menyisihkan apa yang dia dapatkan untuk hari esok. Kita juga harusnya belajar seperti semut. Tetapi bukan hanya menyisihkan untuk hari esok secara keuangan, secara tabungan, secara celengan saja. Tuhan mau juga kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurnya dengan cara bagaimana? Firman Tuhan pagi tadi menyatakan apa? Firman Tuhan yang dibagi pagi tadi, Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Ya, ini ayat tadi pagi ya. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amen. Bukan hanya menabung untuk hari esok selama kita hidup, untuk kepentingan kita hidup di sini, tapi tabunglah untuk kerajaan surga. Sisihkan, utamakan untuk kerajaan surga sebagai penghormatan kita kepada Tuhan yang sudah memberkati kehidupan kita, mengaruniakan kekuatan bagi kita, memberikan kita penjagaan, perlindungan dan berkat-berkatnya. Melalui ayat ini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kita diajar untuk apa? Menyadari sepenuhnya bahwa berapapun yang kita dapatkan itu adalah berkat Tuhan. Bukan semata-mata hasil jerih lelah kekuatan kita sendiri, tetapi karena Tuhan memberkati. Kalau Tuhan mengatakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertamamu, Tuhan mengajarkan kita untuk dalam segala pekerjaan, usaha, aktivitas kita itu semata-mata bergantung dan mengandalkan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah sumber berkat. Amen. Kalau kita hanya mengandalkan diri sendiri, wah, aku dapat gaji besar hari ini, dapat penghasilan besar hari ini. Ini karena aku kerja keras seperti semut. Kan Tuhan menyuruh aku belajar dari semut, dari hasil penelitian, dari hasil penyelidikan, dari hasil aku memperhatikan semut. Ini hasilnya aku bisa kerja keras, bisa berhasil mengumpulkan banyak tabungan, banyak harta. Tapi lupa dengan Tuhan, sumber segala berkat. Kita pernah mendengar satu cerita anak-anak ya, monyet yang oleh petani dikasih jebakan kacang di dalam apa, sudah toples. Pernah dengar?
Pernah baca cerita ini waktu anak-anak? Di Pak Tani itu juga cerdik, saudara. Untuk menangkap monyet, dikasih itu kacang di dalam toples yang lubang atasnya ketika monyet itu memasukkan tangannya pas dengan pergelangan tangan. Jadi begitu dimasukkan, tek, diraba-raba, dapat kacang. Kan namanya binatang dengan naluri kan, mencoba mengambil sebanyak mungkin kacang kan, digenggam, diambil sebanyak-banyaknya yang dapat diraih dengan jari-jarinya monyet. Tapi semakin banyak yang ada di dalam genggaman monyet itu, apa yang terjadi, saudara? Monyet tidak bisa mengeluarkan tangannya dari toples yang berat itu. Sehingga apa? Ketika Pak Tani datang, dia tidak bisa lari jauh karena toples itu diikat lagi dengan pohon. Tangannya ada di toples. Karena apa? Dia sayang dengan kacang-kacang yang digenggamnya. Tidak bisa keluar dari toples karena menggenggam, jadi membesar kalau menggenggam kan. Apalagi banyak kacang. Oh, ini. Semakin banyak yang dia genggam, semakin besar genggamannya dan semakin tidak bisa keluar dari toples. Maka tertangkaplah oleh petani. Hidup kita juga akan rugi. Semakin banyak kita genggam untuk diri sendiri. Karena kita merasa ini hasil jerih lelahku, kerja kerasku selama ini, maka aku layak menikmati sendiri, orang lain tidak usah. Apalagi Tuhan tidak kelihatan, tidak usah. Semakin banyak kita genggam, semakin banyak kita fokus ke diri sendiri dengan harta milik kita, kita akan semakin terjerat dalam kehidupan ini. Tetapi barang siapa memperhatikan firman, dia akan diberkati. Amin. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil hartamu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah. Ya, rajin, bijaksana dalam hidup dan diberkati Tuhan. Kiranya dalam mengawali tahun 2023 ini, mumpung masih awal ini, Yesus terang hidupku. Sebagai orang percaya kepada Yesus, kita mengikut Yesus. Tapi mengikut Yesus bukan iman yang kosong, tapi Tuhan juga mengajarkan bagaimana kita hidup dengan cara Tuhan mengisi hari-hari kita. Supaya apa? Hidup kita diberkati, lalu kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Hidup kita diberkati, kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan semakin diberkati karena Tuhan melihat kita. Engkau hambaku yang baik dan setia. Engkau setia dalam perkara kecil. Mari akan kutambahkan kepercayaanku kepadamu dalam hal-hal yang lebih besar. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, usaha-usaha yang lebih besar, dan lebih berhasil lagi dalam karir pekerjaanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada saat pagi ini. Engkau menghendaki kami rajin, bijaksana, dan hidup diberkati. Dan kami sebagai umat-Mu mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Karena Engkaulah terang hidup kami yang menerangi pekerjaan kami, menerangi rumah tangga kami, menerangi usaha kami, menerangi setiap apapun yang kami alami saat-saat ini. Dan Engkau punya cara hidup yang beda, supaya kami umat-Mu bisa berhasil di dalam kami menjalani kehidupan ini dari hari ke hari, bukan sebagai orang yang terus-menerus kekurangan, bukan sebagai orang yang terus-menerus mengalami situasi yang sulit, tapi Engkau menghendaki kami bisa menghadapi segala musim kehidupan ini. Karena kami percaya Engkau memberkati kehidupan kami untuk melewati semua musim hidup ini, baik panas, baik kering, baik hujan, baik dingin. Engkau tetap menyertai kami dengan berkat-berkat-Mu, karena kami mengikuti bimbingan-Mu, petunjuk-Mu, hidup berpadan dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini secara khusus untuk Pak Surti, Tuan Jama,
sakit ambeien yang dialami beberapa hari ini. Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa yang menyembuhkan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Pak Surti, Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan dan Engkau sehatkan dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk Pak Paiti yang beberapa waktu yang lalu juga kecelakaan dan harus dijahit di bagian kakinya. Tuhan, kami percaya kuasa bilur-bilur-Mu sanggup menjamah, menyembuhkan, memulihkan Pak Paiti juga. Terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami juga bersyukur saat ini untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan Ibu Yuli yang tadi malam juga Engkau kirimkan Bu Yuli ke Belanda karena diutus perusahaan membuka usaha warung di Belanda. Tuhan, Engkau sudah menuntun Ibu Yuli dari satu tempat ke tempat lain, membuka usaha-usaha yang baru dan selalu berhasil. Dan kali ini Engkau tuntun Ibu Yuli ke tempat yang selama ini mungkin tidak terpikirkan, tetapi Tuhan tuntun, Tuhan pimpin semakin tinggi, semakin berhasil mengembangkan usaha-usaha dari perusahaan yang diikutinya. Tuhan, biarlah melalui kehidupan Bu Yuli, kuasa-Mu menyatakan dan pakai Bu Yuli menjadi saluran berkat, menjadi saksi hidup-Mu bagi banyak orang yang belum percaya kepada-Mu. Lindungi, sertai, buat berhasil beruntung apapun yang diperbuat Bu Yuli, melakukan tugas dan panggilannya sebagai pekerja yang tangguh dan diberkati oleh Tuhan. Jaga kesehatannya, mungkin musim iklim berbeda, situasi berbeda dengan Bali, Indonesia ini. Tapi kami percaya Engkau menyertai Bu Yuli dimanapun berada dan Engkau buat berhasil selalu. Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk seluruh umat-Mu di tempat ini. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang saat ini mengalami keraguan-raguan, kiranya Tuhan teguhkan hatinya untuk semakin mempercayai Engkau. Yang hari-hari ini kesulitan dalam hal ekonomi, Tuhan melalui pekerjaan yang digeluti, usaha-usaha yang digelutinya, Tuhan memberkati, mencukupkan kebutuhan ekonomi umat-Mu, sehingga seluruh umat-Mu di tempat ini yang beribadah saat ini tidak ada satupun yang kekurangan, semuanya akan mengalami berkat dan penyertaan Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk Opung di masa tuanya, Tuhan menjamah, memberkati, terus kuat dalam anugerah Tuhan, menjadi berkat dimanapun berada. Kami menyerahkan juga untuk Pak Venus dengan seluruh keluarga besar rombongan dari Jogja. Tuhan memberkati dimanapun, kemanapun hamba-Mu dengan seluruh keluarganya pergi berlibur. Jadikan berkat bagi banyak orang yang sudah mengenal Engkau melalui kehidupan Pak Venus sekeluarga. Semakin diberkati Tuhan. Yang bertemu dengan Pak Venus dan mereka belum percaya kepada-Mu, melalui pertemuan dengan Pak Venus sekeluarga, mereka boleh melihat Tuhan yang hidup di dalam kehidupan Pak Venus sekeluarga. Berkati Pak Venus sekeluarga dalam usaha pekerjaan dan rumah tangga dan keluarga besarnya, dan terlebih selama ada di Bali berlibur. Tuhan memberkati, menjaga dan melindungi di dalam nama Tuhan Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan Opung Daud, terus kuatkan kesehatannya, semangat Opung Daud, terus kuat di dalam anugerah dan berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dan saat ini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya apa yang kami berikan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan yang memberi, maka kami akan berikan kembali apa yang Tuhan beri ini untuk membangun pekerjaan Tuhan di tempat ini, sebagai ungkapan rasa syukur kami kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin.